Selamat datang di layanan konseling gizi kami. Senang bertemu dengan Anda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Masya Andriani, konseling gizi pada rumah sakit ini. Sebelumnya, Ibu kesini atas rekomendasi dari dokter atau keinginan sendiri? Atas rekomendasi dokter. Boleh kertasnya saya lihat? Sebelumnya, nama Ibu siapa, Bu? Dengan Bu Mega. Saya akan membantu Bu Mega dalam mengelola kondisi kesehatan dan pola makan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang Saya akan membantu Bu Mega dalam mengelola kondisi kesehatan dan pola makan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang keluhan yang dirasakan serta hasil pemeriksaan di darah Ibu. Saya akan memberikan waktu yang cukup agar Bu Mega bisa bercerita dengan aman, dan semua informasi yang Ibu berikan akan tetap rahasia. Apakah Bu Mega sudah paham tujuan dari konseling hari ini? Ya Bu, saya sudah paham dan saya memang merasa khawatir dengan kolesterol saya yang sangat tinggi. Terus saya sering pusing dan lelah. Selain itu saya juga tidak punya banyak waktu untuk memasak. Jadi makanan yang saya konsumsi kebanyakan siap saji. Terima kasih sudah mau berbagi Ibu. Itu informasi yang penting. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya saya akan menimbang berat badan Ibu dulu. Apakah Ibu ada membawa barang yang berat? Enggak, Bu. Silakan Ibu. Selanjutnya pengukuran tinggi badan. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu, mari kita bahas data antropometri Ibu. Sudah tahu kan pengukuran berat badan dan tinggi Ibu? Sudah Bu, yang pertama berat saya 78 kg dan tinggi badan saya 165 Bu. Dari data Ibu, IMDN Ibu adalah 28,7 kg yang masuk kategori berat badan berlebih. Selain itu, apakah pernah dilakukan pengukuran lingkar perut atau hilang? Belum, baru cuman cek berat badan dan tinggi badan. Baik Ibu, nanti kita lakukan pemeriksaan tambahan di kunjungan selanjutnya. Sekarang mari kita bicara hasil pemeriksaan lab Ibu. Hasilnya menunjukkan kolesterol total 280 dan trigliserida 270. Semua nilai ini berada di atas batas normal ya Bu. Oh iya, saya tahu itu sangat tinggi. Sebelumnya saya pernah minum obat tapi tidak konsisten, dan sekarang sering merasa pusing, migran, sakit tengkuk dan cepat lelah. Saya turut prihatin mendengarnya ya Bu. Apakah Anda ada keluhan fisik lain seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas? Tidak ada, hanya saja yang saya sebutkan tadi Bu. Baik Bu, sekarang mari kita bahas riwayat makanan Ibu. Dari informasi yang diberikan, sarapan biasanya nasi uduk dengan gorengan dan kopi bubis.
menyimpulkan kondisi gizi ibu ya Bu. Jadi, diagnosis gizi ibu adalah dislipidemia dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular terkait pola makan tidak sehat, kelebihan berat badan, dan kurangnya aktivitas fisik. Begitu ya, saya memang kurang tahu tentang makanan apa yang cocok untuk saya. Selanjutnya, beri saya waktu untuk menyusun rencana intervensi gizi ibu. Boleh dibaca bukunya Bu. Sekarang, mari kita buat rencana intervensi yang sesuai dengan kondisi dan waktu ibu ya Bu. Kebutuhan energinya yaitu kebutuhan energi harian ibu itu sekitar 1.800 sampai 2.000 kalori per hari untuk membantu menurunkan berat badan secara perlahan dan mengontrol lipid darah. Selanjutnya ada kebutuhan protein. Diperlukan sekitar 60 sampai 70 gram per hari. Bisa diperoleh dari ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Selanjutnya ada kebutuhan lemak, maksimal 50 gram per hari dengan fokus pada lemak tak jenuh dari minyak zaitun, alpukat, atau kacang almond. Hindari lemak jenuh dan lemak trans dengan gorengan dan makanan olahan. Selanjutnya kebutuhan karbohidrat sekitar 200 sampai 250 gram per hari dari sumber kompleks seperti nasi merah, jagung, ubi jala, atau mie gandum. Batasi gula tambahan sama sekali. Selain itu, saya juga memberikan contoh menu praktis yang bisa dipersiapkan dalam waktu singkat atau pesan dari catering sehat. Juga akan direkomendasikan aktivitas fisik ringan seperti berjalan selama 30 menit setiap hari atau naik tangga di kantor. Bagus ya, saya butuh contoh menu yang tidak ribet, catering sehat juga bisa saya pertimbangkan. Sekarang mari kita sepakati komitmen yang akan kita jalankan bersama ya. Apakah Bu Mega bersedia? Bersedia Bu. Yang pertama tuh mengganti sarapan nasi uduk dengan pilihan yang lebih sehat seperti bubur merah atau roti gandum dengan telur rebus. Yang kedua tuh mengurangi konsumsi gorengan dan kue manis, menggantinya dengan buah atau kacang almond. Yang ketiga ada mencoba makan mie instan untuk maksimal 1 kali seminggu saja dan menggantinya dengan pilihan makanan yang lebih sehat. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik minimal 3 kali seminggu dulu, kemudian bertambah secara perlahan. Selanjutnya kunjungi kembali untuk kontrol dalam waktu 2 minggu ke depan. Ya, saya bersedia untuk mencoba semua itu. Mungkin awalnya sedikit sulit, tapi saya akan berusaha. Hanya saja terkait catering saya perlu tahu dulu di mana saja catering yang bagus di sekitar saya. Baik Bu, saya akan berikan referensi catering sehat di daerah Ibu. Mari kita tulis komitmen ini dalam bentuk catatan kecil agar Bu Mega bisa selalu melihatnya ya. Selanjutnya, untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi ya Bu. Bu Mega bisa mencatat pola makan dan aktivitas setiap hari di buku catatan atau aplikasi sederhana. Selanjutnya dalam kunjungan berikutnya, kita akan mengukur berat badan, tekanan darah, dan jika perlu melakukan pemeriksaan lab ulang untuk melihat kelupaan lipid darah. Kita akan melihat apakah ada perbaikan pada keluhan ibu dan nilai lipid darah serta menyesuaikan rencana jika ada hal yang perlu diubah. Semua perkembangan akan saya catat dalam mengenai gizi ibu untuk memastikan pelayanan yang konsisten. Apakah Bu Mega punya pertanyaan lain sebelum kita akhiri konseling hari ini? Tidak ada lagi Bu. Terima kasih banyak ya. Semoga dengan mengikuti rencana ini kondisi saya bisa membaik. Bu, saya yakin Bu Mega bisa melakukannya. Saya yakin Bu Mega bisa menjalani program ini dengan baik. Terima kasih Bu Mega. Sampai jumpa di kunjungan 2 minggu ke depan. Terima kasih Bu.